Bukankah ini hari yang istimewa? Amin. Kenaikan Tuhan Yesus, saudaraku, adalah satu bagian dari satu rangkaian besar. Itu bukan dimulai hanya dari kelahiran, tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, hatinya sudah buat engkau. He doesn't want to lose. Dia nggak pernah mau kehilangan manusia. Dia mencari segala macam cara so that he doesn't lose you. Dimulai dari kelahirannya sampai kematiannya, sampai pada kebangkitannya. Bahkan kalau saya boleh mengatakan Bapak Ibu, kenaikan Tuhan Yesus itu adalah puncak dari rangkaian itu. Kenapa saya katakan demikian dalam semuanya? Apakah saudara bisa menyadari selalu ada agenda ilahi? Apakah menurut saudara kebetulan saudara ada di sini? I don't think so. Bahkan even kalau ada toh sebagian dari saudara ya, yang karena salah lift saudara mau nggak mau nyampe di sini pun, tidak ada satu kebetulan. Izinkan saya mengatakan, ketika engkau masuk di tempat ini, Roh Kudus sudah menantikan engkau. Izinkan saya mengatakan, ada agenda ilahi itu di momen kenaikannya ini. Agenda itu terjadi atas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi. Kalau mau tepuk tangan, boleh dong tepuk tangannya yang paling meriah. Itu sebabnya saya landasi dulu ya saudaraku. Kita akan baca lebih dulu dari Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8 sampai ke-9 yuk. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang baru saja saudara baca ini adalah satu gambaran saudaraku pada saat momen di mana murid-murid berbicara kepada Tuhan Yesus mata ke mata saudaraku, tatapan langsung saudara, for the last time. Untuk terakhir kalinya, dan di saat itulah mereka menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Saudara bisa merasakan the confusion, kebingungan gitu. Coba saudara bayangkan kalau saudara jadi muridnya Yesus loh. Kalau bisa ngomong, ngapain Yesus dibangkitkan hanya untuk kami kehilangan Yesus lagi gitu. Kalau mereka bisa ngomong, stay a little longer gitu. Itu bukan satu momen yang gampang buat murid-murid pada saat itu Bapak Ibu. Berapa banyak dari saudara kalau pernah saudara yang pernah ngalami ya, terlepas dari apapun penyebabnya. Jujur kalau kita ngomong gak banyak orang, bahkan kalau saya mengatakan saudaraku, hampir setiap kali saya datang ke pemakaman Pak, kita itu gak pernah siap loh ditinggal orang yang kita kasihi. Betul? Saudara boleh ngomong, pastor sudah lama sakit. Toh sekalipun sudah lama sakit pun, tetap ketika kehilangan saudara akan mendengar mereka berkata, pastor saya belum sempat. Pastor seandainya masih bisa diberi waktu sedikit lagi. Gak pernah ada cukup waktu rasanya itu untuk kita itu merasa cukup gitu saat kehilangan. Buat murid-muridnya, ketika Yesus terangkat naik ke surga, it feels like double death gitu saudaraku. Cukup pada saat Yesus itu mati di kayu salib, mereka itu sudah harus belajar untuk let go. But then ketika mereka mendapat berita Yesus itu bangkit Bu, the hope is there gitu. Ada pengharapan gitu, ada rasanya itu kayak last gitu. Hanya untuk mendapati akhirnya Yesusnya naik juga gitu Pak. Ada di tempat ini yang kadang saudara ngerasain hal yang sama berjalan sama Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Karena kadangkala kita gak bisa memahami maksudnya Tuhan itu apa sih. Kenapa kok begitu?
Itu sebabnya di momen kenaikan Tuhan Yesus ini, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Jangan sampai engkau kehilangan agenda ilahi itu atas hidupmu. Tangkap itu rencana Tuhan supaya saudara bisa mengerti apa sih yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidupku. Momen kenaikan ini saya mau bagikan buat saudara. 4 alasan, Pak. Kenapa Yesus itu harus terangkat naik ke surga? Apakah benar dia meninggalkan kita? Kita lihat ya saudaraku. 4 alasan. Yang pertama saya bagikan buat saudara. Ternyata Yesus naik, saudaraku, bukan untuk meninggalkan saudara. Dia naik simply karena misi penebusannya sudah selesai. Kita buka lebih dulu ayatnya ya, di Ibrani 10 ayat yang ke-12 mengatakan, tetapi ia, Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja, which is his life, karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Hari ini engkau merayakan momen kebangkitan Yesus. Engkau tahu tugasnya di bumi ini sudah selesai. Masih ingatkah saudara pada saat di atas kayu salib? Kata terakhir sebelum dia meninggal, saudaraku, apa yang Yesus katakan? It is finished. Kalau saudara nanti buka di Yohanes, kata it is finished, sudah selesai saudaraku. Itu berasal dari bahasa aslinya tetelestai. Dan arti tetelestai itu dalam sekali saudara. Saya bacakan ya saudaraku. Tetelestai itu punya arti telah diselesaikan sepenuhnya. Tetelestai punya arti hutang telah lunas dibayar. Fully paid. Dalam saudaraku. Tetelestai punya arti misi telah dituntaskan. Dan dalam bahasa Yunaninya saudaraku, tetelestai ini adalah bentuk kalimat perfect tense pasif. Yang punya makna, dengar ini ya saudara, sesuatu telah selesai secara sempurna. Dan hasilnya masih berlaku sampai detik hari ini. Pada saat di atas kayu salib itu dia berkata, it is finished. That means all your sin are paid fully. Sudah dibayar penuh. Sayangnya banyak manusia sukar untuk nerima konsep ini, Pak. Bukankah jujur Pak lebih mudah loh kita itu ngomong masuk surga karena berbuat baik. Betul? Lebih mudah mungkin kalau misalkan saudara ditanya seolah-olah kayak saudara udah kerja keras untuk itu gitu. Itu lebih mudah, kayak saudara berusaha bahkan sampai di titik yang menyiksa diri saudara. Saudara berjuang sedemikian rupa untuk berbuat baik, untuk berubah sehingga saudara bisa masuk surga. Tapi yang jadi masalah saudaraku dengan konsep itu, Yesaya 6:4 ayatnya yang ke-6, itu terjemahan NIV-nya saudaraku, mengatakan, all our righteous act, semua bentuk kesalehan saudara, perbuatan baikmu, kebenaranmu, dikatakan di sini saudara, are like filthy rags, seperti kain kotor. Ngeri gak saudaraku? So even dengan semua yang engkau lakukan, yang jadi masalah Bapak Ibu, di dalam hukum Taurat, saudara boleh melakukan 99% benar. 1% kesalahan aja, dia meng-cancel yang 99%. That's the problem. Bolehkah saya katakan ini? Keselamatan bukan karena engkau berbuat baik. Aminnya boleh yang paling keras. Efesus pasalnya 2 ayatnya yang ke-8 mengatakan saudaraku, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bahkan ayat ini lanjut menekankan dan mengatakan itu bukan hasil usahamu. No, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. In case ada di tempat ini yang saudara datang di sini dan saudara berkata, Pastor, apakah saya masih diterima? Pastor, apakah Tuhan masih sayang saya? Apa saya masih layak? Hari ini saudara, saya harus mengatakan kepada saudara, keselamatan adalah anugerah bagi orang berdosa. I hope saudara bisa nangkep understanding ini. It is finished, Pak. Saudara berbuat baik bukan untuk selamat. Aminnya yang paling keras. It is paid in full. Engkau tidak melakukan perbuatan baik supaya saudara naik ke surga. No. Saudara harus menyadari ini. Keselamatan bukan hanya untuk orang baik. Yang sepakat katakan amin. Keselamatan bukan hanya untuk orang yang hidupnya benar. Oh come on. Banyak orang akan merasa sukar nih untuk terima ini. Tapi sorry, saya harus ngomong. Itu dianugerahkan, yes dia tahu. Buat saudara dan saya, kita ini orang yang berdosa. Oleh iman. Satu kali saudaraku ada kisah seorang anak muda. Yang adalah seorang tunawisma saudaraku. Kisah ini terjadi di Cape Town. Anak muda ini hidup, maaf saudara, menggelandang. Dia tidur di bawah jembatan. Karena disitulah tempat di mana dia tidak kehujanan. Setiap hari dia mencari makan dari, maaf saudaraku, sampah satu demi sampah lain. Dia mencari leftover dari restoran-restoran yang dibuang. Tiap hari dia selalu dicekam ketakutan karena selalu dikejar dengan polisi lokal. Sampai satu kali saudaraku, ada seorang pekerja sosial yang mendekati dia dan mengatakan kepada dia, Thomas, akhirnya kami menemukan kamu. Kami sudah mencari-cari kamu di mana-mana. Kamu dapat kabar baik. Pamanmu yang meninggal itu sudah menuliskan wasiat dan meninggalkan rumahnya untuk kamu. Yang perlu kamu lakukan, kamu tinggal mengambil kuncinya dan menerima rumah itu. Sayangnya saudaraku, ketika menerima kabar baik ini, bukannya Thomas bersukacita, dia langsung curiga. Dia berpikir ini pasti cara-caranya polisi untuk nangkap dia. Nanti kalau aku datang, yang ada bukannya dapat rumah, aku disergap. Akhirnya saudaraku, setelah kejadian itu dia bukannya datang, malah 3 tahun dia lari lagi saudara. Dia pergi menjauh supaya tidak bisa ditemukan oleh pekerja sosial. Sampai satu kali akhirnya Thomas ini jatuh sakit bu. Dia dibawa ke rumah sakit dan di situ petugas sosial itu datang lagi. Dia sudah ketakutan tapi gak bisa apa-apa, mau gimana orang sudah di rumah sakit. Dia mengatakan sekali lagi, Thomas, rumah itu sudah tersedia. Ambil kuncinya, itu milikmu. Disitulah dia menyadari sesuatu saudaraku. Dan ini yang Thomas katakan saudaraku, dia menangis dan dia berkata, saya hidup seperti gelandangan padahal saya sudah disediakan tempat yang layak. Saya masuk poin kedua saya, tahukah saudara, Yesusmu naik ke surga untuk menyediakan rumah bagimu di surga. Come on, engkau tidak berbuat baik supaya masuk surga. Engkau berbuat baik karena engkau tahu nantinya engkau akan menuju ke sana. Itu sebabnya you act accordingly. Engkau menyesuaikan sikapmu. Engkau tidak lagi melakukan yang lama yang engkau lakukan. Now you behave according to your home. Saya tuh kalau jujur ya saudara, ketika saya mempersiapkan firman ini ya, saya itu kayak burst in tears. Kurang sweet apa Tuhanmu? Kurang sweet apa? Coba saudara bayangkan. Dia ternyata bukan ke surga untuk meninggalkan saudara. No. Lihat apa yang dia lakukan. Yuk Yohanes 14 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Izinkan saya membawa saudara sebentar pada understanding ini. Murid-murid itu udah lihat Yesus mati di kayu salib saudaraku. And then again dia mau ditinggal gitu.
Kebayang gak saudara itu gelisahnya kayak apa? Itu kayak semacam situasi saudara yang sama sekali gak gampang. Baru saja salah satu dari teman-teman mereka mengkhianati Yesus. Menjual gurunya. Dan bukan hanya menjual gurunya, setelah menjual gurunya, murid yang satu ini, temannya ini bunuh diri. Saya rasa kalau saudara ada di dalam satu komsel atau saudara ada di dalam satu community dan itu terjadi, it will just kayak apa? Itu kayak memukul saudaraku. Bukan hanya murid ini menjual gurunya, murid ini berpikir itu bukan serius gitu saudara. Enggak segitunya, maksudnya dia juga enggak berharap itu akan jadi begitu. Pastor, how do you know? Masih ingat enggak saudara? Pada saat ternyata dia melihat itu going south, maksudnya dalam artian jadinya kok tidak seperti yang dia pikirkan. Dia kembalikan tuh uangnya. Yudas, no it's not what I mean gitu. Tapi too late. Too late. Dia tidak menyangka akan jadi seperti itu saudaraku. Dan here murid-muridnya melihat Yesus benar-benar mati di atas kayu salib. Loh maksudnya gimana Bu Nita? Apakah menurut Bu Nita murid-murid, loh saudara jangan salah kalau saudara baca di dalam Alkitab, again and again, Yesus itu udah berkali-kali mau ditangkap, tapi somehow he slip away. Jadi bagi murid-muridnya kejadian itu tuh kayak apa? Mimpi di siang hari bolong gitu. Itu not real. Saya yakin pada saat mereka akhirnya melihat Yesus di atas kayu salib, itu di benak mereka, ini beneran. Is it real? Karena mereka sudah melihat itu terjadi berkali-kali. Bahkan di titik Yesus sudah hampir ditangkap, Yesus itu hilang begitu saja saudaraku. Kebayang gak saudara, hantaman mental yang seperti apa yang terjadi di antara murid-muridnya gitu. Itu sebabnya Yesus mengatakan, jangan takut. Jangan gelisah hatimu. Just in case ada di antara saudara, that's what happened in you gitu. Kayaknya pastor ya ampun susah banget sih memahami rencana Tuhan tuh kayak apa sih sebenarnya Tuhan tuh maunya aku diapain sih pastor. Hari ini firman mengingatkan, jangan takut, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus. Betul, jalan Tuhan bukan jalan kita. Tapi dengar ini saudaraku. Dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Coba saudara perhatikan nih, ayat ini lanjutnya ngomong kayak gini. Di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kalimat ini terdengar familiar gak sih saudara? Hah? Tuhanmu tuh sesweet itu loh Pak. Ya ampun gimana saya cara ngomongnya ya. Masih ingat zaman saudara baca Kejadian? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Dia tidak langsung menciptakan manusia loh. Dia siapkan itu satu persatu. Sampai akhirnya di hari yang terakhir, saudara dan saya. He did it again. Dia bukan pergi untuk meninggalkan engkau. Hari ini saya harus mengatakan kepada saudara, surga dan neraka itu real. Kalau enggak kata Yesus, aku akan mengatakannya kepadamu. Surga dan neraka itu real. Karena kalau enggak hati-hati Pak, hari-hari ini yang diserang itu ada dua. Ketuhanan Yesus. Atau, surga dan neraka itu not real. Dia lanjutkan dan dia berkata, dengar ini saudara. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. He doesn't intend to lose you. Sejak awal mula manusia jatuh di dalam dosa. He doesn't like the sin. But he doesn't intend to lose you. Dia tidak pernah membuang engkau. He love you that much sampai dia ngomong, tempat di mana aku ada, aku pengen kamu juga di situ. Ini yang lagi pacaran lagi fresh-freshnya saudara. You know what I mean. Saudara berjauhan, kenapa saudara menikah? Karena nggak tahan berjauhan terlalu lama. See? Sesweet itu Tuhanmu.
Dia mau membawa saudara ke tempat di mana dia berada. Itu sebabnya saudaraku hari ini saya ingin mengajak saudara untuk menangkap ini, perspektif kekekalan. Karena kalau enggak hati-hati, manusia tuh unik saudaraku. Sekian lamanya hidup di dunia ini sampai-sampai saudara lupa rumah aslimu di mana. Tuh kan? Saudara jalan di muka bumi ini and then saudara bangun satu demi satu dan itu melekat di dirimu. You forget. Tujuanmu bukan di sini, Pak. Tujuan kita di sana. Punyai perspektif kekekalan. Yes, kerja harus. Yes, siapa sih orangnya yang gak butuh uang? Emangnya makan dibayar pakai daun, Pak? Kan enggak. Tapi dari semua yang engkau kerjakan, gak pernah boleh lupa. Engkau tidak berbuat baik untuk naik ke sana. Tapi selama di bumi ini, semua perbuatan baik, engkau hidup benar, engkau menjaga kekudusan. Karena engkau tahu ada upah di surga. Don't forget. Senggol kiri kanan, katakan jangan amnesia. Jangan lupa tempat aslimu di mana. The reason why kita ada di sini. Kita mengumpulkan sampai satu saat nanti kita naik ke surga, saudaraku. Engkau enggak gundul. Ada mahkotanya toh, kata firman. Jadi enggak boleh salah lagi ya. Engkau tidak berbuat baik untuk masuk surga. No, it's totally wrong. Even dengan semua kebaikanmu yang paling baik, itu kain gombal kotor, saudara. Gak bisa. Tapi sadari hari ini, kita lakukan itu karena kita percaya Dia memberi upah. Yang kedua ya, saudara. Mau saya tambah lebih sweet lagi enggak? Ternyata bukan hanya dia ke sana itu saudaraku untuk menyediakan engkau rumah. Yang ketiga, dia naik ke surga untuk memastikan dia duduk dekat-dekat di sebelah kanan Bapa untuk jadi pembelamu. Di setiap kali intimidasi iblis itu menyerang engkau terus. Momen di mana engkau tuh kayak udah jatuh-jatuh bangkit lagi, jatuh lagi. Yesus di surga. Dia bisikin terus ke bapaknya, do not forget my blood. Do not forget my blood. Jangan lupakan darah itu sudah dicurahkan di atas kayu salib. That is how sweet your God. Oh, saya itu sepanjang persiapan ini saudara, habis saya saudara. Saya semakin menyadari gitu. Itu sebabnya hari ini saya hanya ingin mengatakan kepada saudara, do not give up. Jangan nyerah. Yuk, jangan nyerah. Dia di atas sana terus memastikan, he cheer you up. He is the number one. Pribadi yang terus memastikan, dia terus berkata, dia terus membela. Di setiap kali iblis berkata, hancur hidupmu. Yesus berkata, pekerjaanku belum selesai atas hidup orang ini. Saya tuh, aduh ya ampun saudara. Semakin saudara menyadari firman ya, saudara tuh semakin mengenal. That is your God. Jangan curiga saudaraku, dia sayang engkau kok. Kalau enggak dia enggak akan lakukan semuanya itu. Jangan pernah berpikir buruk tentang Tuhanmu. He doesn't leave you. Satu kali ya saudaraku, ada seorang anak. Anak ini begitu miskinnya saudaraku. Dia masih kecil. Bahkan jangankan untuk membeli obat saudara, untuk makan aja susah. Ibunya sakit keras saudara. Dan anak ini tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Untuk bertahan hidup aja mereka susah. Tapi dia sangat sayang sama ibunya. Sampai akhirnya satu hari dia memberanikan diri saudaraku. Dia tahu bahwa itu sesuatu yang salah. Tapi dia nggak tahu lagi apa yang harus dia lakukan gitu. Dia pergi ke sebuah apotek saudaraku dan di sana dia meminta obat-obatan yang dibutuhkan oleh ibunya. Begitu penjaga apotek itu memberikan obat-obatan itu, dia tidak membayar karena memang dia nggak punya uang saudara. Dia rampas langsung semua obat-obatan itu dan anak kecil ini memberanikan dia lari saudaraku. Dia tahu apa yang dia lakukan salah. Tapi sekali lagi dia nggak tahu mesti gimana lagi gitu. Tentu saja karena dia masih anak kecil ya saudara.
Dia lari pun dengan cepat dikejar gitu. Dan tertangkaplah anak ini. Akhirnya anak ini dibawa ke pengadilan, saudara. Saudara terbayanglah zaman dulu tuh beda sama zaman sekarang, saudaraku. Sistem pengadilan apa semuanya berbeda. Akhirnya anak ini dihakimi. Hakim maju, saudaraku, dan bertanya kepada anak ini, apa benar kamu mencuri? Anak ini udah gak punya apa sih, saudara, kayak dia tuh diajarkan dengan baik oleh orang tuanya untuk gak boleh mencuri gitu. Dia tahu gitu. Dia tuh sudah kayak gak punya muka, dia cuma tertunduk ke bawah, dia ngomong sama hakimnya, bener. Ya, aku mencuri. Dan hakimnya berkata, saudaraku, hukum adalah hukum. Hukum harus ditegakkan. Untuk setiap perbuatan yang melanggar hukum, hukuman itu harus diberikan. Begitu mendengar kata-kata itu, anak ini sudah, apa istilahnya, saudaraku, dia udah gak bisa berpikir lagi ya. Dia hanya memikirkan nanti siapa yang menjaga mamanya gitu. Karena jangankan bayar denda kan, untuk beli aja dia gak punya uang gitu. Terus mau gimana? Satu-satunya jalan ya sudah, kalau memang hukum harus berjalan ya dia masuk ke penjara kan Bapak Ibu. Dia tidak memikirkan dirinya, dia hanya berpikir nanti bagaimana caranya maminya, ibunya itu bisa hidup gitu. Selama ini hanya dia satu-satunya yang menjaga ibunya gitu. Hakim mengetuk keputusan, saudaraku, mengetuk palu, keputusan dibuat, dia harus membayar sebesar sekian denda. Tapi di luar dugaan semua orang, saudaraku, pada saat setelah keputusan itu dibuat, palu diketuk, saudara. Hakim turun dari podium itu, saudaraku. Dia meletakkan jubahnya dan dia berkata, hukum memang harus berjalan. Tapi aku akan membayar hukum itu supaya anak ini dibebaskan. Hari itu, saudaraku, hakim ini membayar semua denda yang harus dilunasi oleh anak ini. Dan dia berkata kepada anak ini, engkau bebas. That is your God. Itu yang dia lakukan. Bukan hanya sekali di kayu salib. Dia sangat tahu, saudaraku. In case saudara berkata, pastor, saya ini terus-menerus bikin Tuhan sedih. Dia sangat tahu. Itu sebabnya bukan hanya di atas kayu salib dia membayar itu. Dia naik ke atas. Dia berdiri di sebelah Bapaknya. Dia bukan hanya membela perkaramu. Dia bersyafaat bagi engkau. That is your God. Jangan menyerah ya Bapak Ibu ya. Terus berjuang ya. Finish well, finish strong. Dan yang keempat saya tambah lagi boleh? Dia naik ke atas kan Bapak Ibu. Karena dia ngerti kita tuh gak bisa sendirian. Dia naik, dengar ini. Yuk kita buka ayatnya. Yohanes 16, ayatnya yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dia sudah mati. Dia naik nyediain saudara rumah. Dia naik membela saudara. Saya tambah satu lagi. Dia gak ngelepas saudara. Karena dia ngerti betapa rapuhnya manusia. Ditaruhlah Roh Kudus di samping saudara. Kata penghibur dalam bahasa aslinya, saudaraku, adalah parakletos. Apa arti parakletos? Saya bacakan ya saudaraku. Parakletos itu punya arti penolong. Pendamping, ini getting better saudara, penghibur, pembela, basically ini arti parakletos, seorang yang dipanggil untuk berdiri di samping kita. Yesus tahu saudaraku, dengan kondisi fisiknya, dia itu terbatas ruang dan waktu. Even though he wants, dia tidak akan bisa berada di sana dan di sini. Yet he knows, berapa miliar manusia saudaraku. Kalau dia hanya di dalam bentuk wujudnya sebagai manusia, he is limited.
Itu sebabnya dia utus Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Jesus Unlimited. Roh Kudus itu bukan cuman punyanya pendeta. Quote-quote ya. Roh Kudus itu bukan hanya buat orang yang baik. Come on, dia Parakletos, right here, right now. Dia ada di dalammu, dia ada di sampingmu. Untuk menolong, untuk menghibur, untuk membela, untuk mendampingi. Anytime. In case you need. When nobody is there. He listen to you. Betapa sweet ya, saudara. So sweet ya. Saya berdoa saudara bisa menangkap agenda Tuhan di balik kenaikannya ke surga. Supaya engkau tidak mudah digoyahkan oleh angin-angin pengajaran. Supaya engkau tidak mudah menyerah karena hari-hari ini gak semakin gampang. WHO tuh sampai mengeluarkan survei loh saudaraku. Tingkat depresi, tingkat kesepian. Momen-momen ini adalah tingkat kesepian, depresi, stres tertinggi sepanjang 70 tahun. Nah, itu betulan muncul dari WHO. Saya tuh sempat merenungkan loh saudara. Saya pikir, ya saya, jujur kalau saudara ditanya kayak gitu. Kerasa gak sih kayak apa? Lebih gampang capek gitu gak sih? Somehow tuh kayak orang zaman sekarang ya, itu kalau ada libur kejepit satu aja tuh kayak di-maximize gitu. Hilang aja gone gitu. Pergi gitu. Sampai-sampai bila perlu, gak libur pun dilibur-liburin. Cuma satu kok, orang saya tuh bingung, ini kan liburnya hari Kamis kan. Maju tuh, besok juga ikut libur. Sabtu, Minggu. Itu tuh kayak people get tired so easily gitu. Jujur saya tuh merenungkan loh, kenapa ya? Kok bisa gitu ya? Kenapa ya? Sampai saya mikir-mikir betul juga ya. Saudara coba renungkan ini. Zaman dulu, paling-paling loh kalau saudara membandingkan diri. Itu kan paling dengan tetangga tuh. Hah? Lah saudara membandingin sama siapa? Gak ada sosmed? Kan paling saudara lihat kiri kanan. Tuh papa, tuh, depan tuh. Udah beli mobil. Tuh istrinya tuh. Tasnya baru lagi. Duh, kan paling kita bandingin kan ya sama tetangga depan, belakang, kiri, kanan tuh. Tapi coba sekarang jujur, saudara bandingin dengan berapa miliar orang di seluruh dunia. Saudara lihat kiri kanan scrolling. Keren ya. Aduh seandainya. Gitu? Zaman dulu coba pikirkan, renungkan perkataan saya ini saudara. Berapa kali dalam 1 minggu, 1 bulan saudara terima kabar buruk? Kan? Sekarang kabar buruk di seluruh dunia saudara dengar, kepo lagi. Loh, Gen A saudaraku dan Gen Z itu anak yang sudah peduli sekali dengan apa yang terjadi di seluruh dunia. Mereka merasa punya kebutuhan untuk terlibat dengan apa yang terjadi di dunia. Habislah sudah. Lah saudara kan jadi akhirnya setiap hari isinya kan ini terus. Lah gimana ndak stres? Kalau zaman dulu kan paling kabar buruk ya udah dari apa sih kayak keluarga deket. Ini terjadi, itu terjadi. Lah sekarang di semua dunia sedang terjadi apa saudara tahu. Bersamaan dengan sosial media ini ya saudara. Coba jujur. Berapa banyak dari saudara kalau enggak pegang gadget nih tangan gatel loh. Coba ke kamar mandi masih bawa enggak tuh gadgetnya? Nah, sambil gini tuh saudara. Lu kok ya istirahat dikit gitu loh saudara. Tapi rasanya tuh kayak, padahal juga udah gak ada WA yang perlu dibales. Saudara sudah scroll, udah semua kebales. Tapi ini tuh kayak addicted dalam bentuk yang sikat gigi aja, mandi aja. Saya tuh sampai kemarin tuh nasihatin anak saya. Saya telepon dia, halo Cici gitu kan. Saya tuh kok dengar suara di belakangnya, Cik kamu ngapain? Hehehe, Cici baru mandi mami. Saya bilang, matiin teleponnya, kamu ngapain ngangkat telepon sambil mandi? Saya bilang, hehehe katanya. Orang zaman sekarang itu gak bisa lepas.
Tapi itu terus menerus jedak. Ini di sini lama kelamaan kalau nggak kopior, saudara. Saudara tahu kopior? Sama-sama kelapa muda, kopior tuh kalau saudara buka. Nah kayak gitu Pak. Nah kalau terus menerus nggak ada berhentinya ya kopior toh saudara. Lama kelamaan butuh istirahat. Ini momen yang paling baik ya. Engkau itu butuh Roh Kudus. Harus diisi, kalau enggak jiwamu kosong. Itu sebabnya gereja kita, saudaraku, kita adain KKR 10 hari. Senggol kiri kanan ayo datang. Saya tahu saudara ada di Soho. Dan lebih mudah datangnya ya ke Soho. Doakan aja deh kita bisa ngadain di 2 tempat gitu saudara. Saudara ketawa sendiri toh. Ya kami ngerti juga sih Bu, kan gitu. Gak segampang itu ngadain 1 tempat aja. Ini saudaraku, gak banyak gereja mau ngadain sekarang. Sih? Kan, apalagi kalau 2 tempat. Tapi saudara sekalipun dari Soho agak effort saudara kesananya. Senggol kiri kanan ayo tetap datang. Tetap datang. Kenapa? Kenapa saudaraku? Karena engkau butuh dipenuhi Roh Kudus. Pastor, Roh Kudus hadir di mana aja. Di rumah saya juga bisa. Betul, kalau sungguh-sungguh. Nah, masalahnya kan di rumah godaannya banyak. Guling lebih enak, bantal lebih empuk. Saudara kalau di rumah tuh godaannya banyak. Saudara nggak bisa kadang-kala. Kalau di sini kan terpaksa toh. Mau nggak mau kan? Yang kedua saudaraku, engkau butuh berendam dalam hadirat Tuhan. Berlama-lama harus dilatih. Kalau enggak coba di rumah, doa baru 10 menit, pantasnya udah panas. Doa tuh kayak apa sih? Kayak orang kayak nggak jenak gitu. Tapi di sini saudara dilatih. Otherwise, kenapa kok harus dilatih pastor? Saudara kalau mau diving sampai dalam, saudara tuh kan juga harus latihan pernafasan tuh. Pertama saudara latih pernafasan, saudara nyelam kan, gitu kan. Tapi lama-kelamaan bisa. Nanti lebih lama, bisa lagi. Tapi kan harus dilatih, sampai paru-parunya jadi kapasitasnya besar. Kita rohnya juga sama. Dilatih tuh. Kayak unta saudara, nyimpen tuh. Air, kalau enggak baru dipakai sebentar, udah habis. Terasa enggak tuh? Semakin dunia melelahkan seperti ini, kalau stokmu enggak banyak, itu baru dipakai sedikit aja, itu kayak bocor saudara. KKR 10 hari, jadikan 1 momen, engkau berendam dalam hadirat Tuhan. Jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Kalau ibadah kayak gini saya tuh tahu, pemain musik sudah langsung naik, itu sudah tanda-tanda saudara. Mereka tuh udah mau ngomong, pastor lihat jam, pastor lihat jam. Ibadah berikutnya. Nah gak bisa kan, saya kayak gini mau gimana? Saya mau apa? Udah nanti saya dimarahin yang berikutnya. Habis ini Pak Jo datang, kan saya sekik saya nanti. Tapi kalau di KKR 10 hari kita punya waktu. Saudara mau berlama-lama? Silahkan. Disitulah saudara berendam dalam hadirat Tuhan.